Selamat malam, salam menyanar semuanya. Ini adalah kisah luar biasa Nusantara melalui dongeng ARC, seri Kayangan Ngejowantah, episode 273 dengan judul Harapan Jaya, bagian kedua. Halo Mbak, Mas, hore, akhirnya Openg bisa lihat Mas. harus yang kedua ya. Yang pertama nggak bisa lihat ya selalu ya. Oke Mas, baru 2 kali Mas. Bentar, tadi Mbak Vicky unable to join Hmm, ininya, statusnya. oke. Aku tak ini bentar Mbak. Gantian Monggo, ke belakang bentar. iya Mas. Halo Mbak. Halo Mbak, Oke, akhirnya bisa lihat semuanya. apa Mbak? Akhirnya bisa lihat semuanya, bisa lihat Mas, Oh, bisa lihat tadi Mbak. emang nggak bisa lihat Mbak? Tadi nggak bisa, karena di ini ya, akses internetnya di sini agak aneh. Ini sebentar ini kita di slide 70. Sebentar ini Mas, masih pergi ya. Mbak mau nanya dulu atau mau dilanjutin dulu slide-nya? Aku manut Mbak, manut Mas aku nanti gimana? Iya, Aku berisik nggak sih Mbak? Berisik ya? lumayan. Lagi lapar Mbak, Ternyata sembari nunggu masih Mas masuk. aku, dengar aja suara berisik ini. Ini kita masih menunggu Mas Agung ya. Iya, Jadi tenang Mbak. Jadi santai-santai aja dulu, tapi Iya, nanti pasti ngebut-ngebut karena dekat waktu lagi, batas waktunya. ke toilet mungkin Mas aku Mbak. Iya, iya. Ngerti-ngerti sampai pagi. Saya menyelesaikan sendiri gila gue. Tobat. Paling dia pedot diri, Mbak. Kan ini baru tiap jam. Belum bisa lebih panjang, nggak ngerti kalau dia begitu. Tuh, Mbak, ada yang nanya packing apa, Mbak? Oh, packing Superto Mbak. Supertonya bisa dipaketin Mbak. Enak kayak enggak. Mbak Umi hari ini Mas apa Mbak? Mbak masak, Mbak? Enggak masak. Nggak masak. Nggak pernah masak, Mbak. Masak air. Sorry, tadi ada telepon. Nanti aku terima telepon dulu. Oke, ketemu apa, Mas? Iki
Sampun Oke, makanya Mbak Tika, ya, sekarang ampun Mbak Tika dituju. mau Aku tanya apa ngapain nih, Mas? Ya, ya apa yang akan Mbak Mbak? Hah? Tanya Ya, apa slide dulu? tanya aja Mbak. Oke. Oke, Mas. Tanya pertanyaanku. Oke. Kita contekan ya. Contekan. Selalu akan ada contekan. Kalau enggak, saya enggak ngerem, Mas. Yang pertama, apakah Hapsara-Hapsari yang digambarkan di Tanah Murub itu kayak yang ada di acara yang pakai kostum Halu Menang? Enggak Mbak. Kalau itu leluhurnya mereka, tapi kalau Hapsara dari ini kan api-api kabeh Mbak. Tinggal. Hmm. Loh, Mas, tapi Hapsara api-api itu kok mau tuh Mas ngomong Halu Menang? Grup Halu Menang. Masalahnya itu disuruh sama Bathara Ismaya sama Betari Kanesren Mbak, karena ada bocah rakopen kan istilahnya ditaruh sama orang tuanya terus ditinggal pergi gitu aja gitu loh Mbak. Ya, Hmm. sisi kemanusiaan beliau kan yang menghindari itu supaya bagaimanapun juga itu ponakannya itu Mbak masalah ejaan kalau oleh Bathara Ismaya. Ponakan Betara ya, Mas? Ya, ponakan itu anak adike itu. Iya, iya sih. Tapi katanya Mas kan beda wujud. Iya, tapi tetap antara tego ratego ya tetap ratego Mbak. Benar-benar. Oke. Terus Mas, apakah cerita Peter Pan dan para peri kecil di sana itu menggambarkan adanya Hapsara dan Hapsari? Beliau kan memang lebih sering menunjukkan dalam wujud kecil toh Mbak kalau Hapsara itu. Jarang yang wujudnya sak jegrek orang, tapi bisa aja menunjukkan wajahnya saya segede orang. Tujuannya kan mereka itu tidak mau ditakuti anak cucu toh Mbak. Jangan sampai anak cucu itu takut kalau ketemu mereka dan mereka melakukan itu supaya ponakannya itu juga nggak wedi gitu loh kalau ketemu. Gitu. Hmm. Bukan bukan kecil karena dia nggak karena wujudnya segitu tidak, tapi karena dia menunjukkan wujud kecil itu karena supaya tidak ditakuti hanya itu aja. Mm-mm. Tapi Mas, aku tuh pernah lihat ya di salah satu channel gitu, ada sebuah negara yang sampai saat ini masih meyakini dan masih menghormati dengan keberadaan ini yang seolah-olah atau mungkin yang menggambarkan Hapsara Hapsari versi yang kecil-kecil gitu Mas. Ada tuh Mas sampai sekarang. Iya memang sampai digawe ke rumah-rumahannya segala kan. Mereka Ya, nyebut fairy, fairy home dan sebagainya. Bentuknya ada yang kayak jamur, ada kayak macam-macam gitu kan. tapi itu bukan cuma di kartun Mas. Di Iya, kehidupan nyata mereka sampai sampai masih terus kayak ibaratnya mengidolakan gitu loh Mas. Jadi mereka sangat iya. hati-hati tuh sama alam kayak gitu. Nah, iya memang. Kita jadi kan wis ketok toh ya. Kita meminta supaya kita nggawe ke tempat nggo Hapsara-Hapsari kan dari lama ya. Udah Dan dari lama. sebenarnya kan kepentingannya sekarang kan. Nah, sekarang kalau gawe ke nggone wae wegah kok beliau mau balik. Yang penting balik nggonku ae terus tak gawe ke gitu loh. Gitu loh, Mbak. Iya, iya Mas benar-benar. Raketang yang bikinin Mbak Oming Mbak Jo ya? Kan tadinya aku juga bikin sendiri tapi gak bagus terus disempurnakan sama Mbak Ming Mbak Jo. Hmm. Soalnya ini Mbak Jo mungkin gemes di hati. Ya, yang penting nek aku kan yang penting ono to, Mbak. Jadi tidak ini. Karena aku tahu beliau itu tidak mau, aku takut. Makanya pasti beliau tidak akan menunjukkan dalam wujud yang besar. Maka beliau digaweke wadah sing tempat yang sementing pantas sopan dan layak gitu kan. Tapi kan tidak semuanya harus bikin, Mbak. Jadi kan ya orang perlu Hmm. gitu. Tidak tidak harus diikuti beliau gitu. Iya, benar-benar. Oke Mas, terus Mas. Mereka terlihat tidak dekat dengan Hapsari, terlihat dari semua teori yang dibikin bangsa Muruk. Seolah-olah semua benda di alam itu benda mati yang bersifat alami. Bahkan teori mereka tuh aneh, Mbak. Orang dikatakan berasal dari Munyo, ya tahu yang pertama.
lebih ekstrem lagi dikatakan jadi benda mati yang namanya asam amino. Terus semua gerakan di alam dianggap itu tidak ada yang mengendalikan, padahal ada yang mengendalikan. Dan ya memang memang itu menunjukkan bahwa memang itu tidak ada hubungannya sama mereka karena apa duduk duduk anak putu nih toh Mbak. Itu memang ya kalau mereka melakukan apapun tetap ragu. Oke gitu loh Mbak. Mereka tuh kan Hajar Hapsari hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Doro Ismoyo, bukan bukan karena apa namanya tulus ngomong ke sana tuh tidak, tapi hanya menjalankan perintahnya Doro Ismoyo. Gitu Mbak. Hmm, 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 hmm. Beda ya Mas ya berarti karena emang apa tugas ya. Mm-mm. Terus Mas, eh, sejak kapan sebagian bangsa Muruk terputus hubungannya dengan para Hapsara dan Hapsari? Eh, Sejak ini Mbak. Sebenarnya kan ketika ada Dewi Keli Suci, sebenarnya mereka kan sudah didekatkan sama Dewi Keli Suci ya. Karena sebelumnya nggak dekat. Sebelumnya nggak dekat. Setelah Dewi Keli Suci ke sana jadi dekat. Setelah Dewi Keli Suci kemudian balik ke Kayangan, nggak dekat lagi. Nah itu nggak kenal berarti Mas. Ya, Dari yang dari nggak kenal, kenal, setelah kenal jadi nggak kenal lagi. ya, yang mereka kenal kan yang bangsa Medeni toh Mbak. Makanya mereka Iya, kan beranggapan yang namanya makhluk yang tidak terlihat itu adalah sesuatu yang benar. Akhirnya gitu kan. iya. Oke Mas. Terus Mas, apakah para Hapsara dan Hapsari juga menyingkir dan menghindari komunikasi dengan bangsa Muruk? Memang iya, karena ngapain toh nanti daripada kena salah orang tuanya kan mending nggak berusaha ngapa-ngapa gitu Mbak. Dia hanya menjaga tanahnya tapi tidak menjaga orangnya gitu kan. Hmm, tidak menjaga orangnya ya Mas ya. Soalnya mereka nggak minta dijaga juga kan Mas. Mereka kan kayak ngapain gitu nggak sih Mas? Iya, karena sekarang dijaga juga kalau sampai ada hubungan batin karena jagain, toh nanti juga akan diadu sama orang tuanya. Jadi ngapain Mbak dijaga? Iya. Mau ngelek ke anak kok gitu yang nyatane kan memang orang tuanya begitu Mbak. Mm-mm. Benar-benar. Repot sih. Ternyata yang diadu bukan cuma jangkrik ya Mas. Mm-mm. Iya, iya. Makanya dikatakan hilang ya kan? Iya, Oh, ternyata. sejenis ayam tapi hilang gitu. Sejenis ayam karena ayam tuh punya bulu Mbak. Iya. Tapi beda beda jumlah kaki gitu kan. Mm-mm. Beda jenis bulu tapi sama-sama punya bulu Mas. Iya, Ya kan? Gitu nggak? Hanya kita yang tahu apa yang sama-sama diomongin. sama rangka kluruk Mbak. Kluruknya Apa? beda. Keluruknya melat Mas. Ke Keluruknya proyek. melat. Keluruknya melat. Mungkin sejenis ini, sejenis lele. Mungkin Mas. Sejenis lele melat-melat gitu. Oke. Oh, dari pertanyaan dari aku udah Mas. Cukup Mas. Mbak Omi Ya, mungkin ada pertanyaan Mbak, monggo Mbak. lanjut Lanjut dulu aja. aja. Kita lanjut Lanjut dulu. aja ke 71 nggih, Mbak. Kita, Mas. ya. Oke. Oke, bentar. Bentar. 7. Bentar. 71. Satu. Bisa dilihat kalau ada roh masuk dan merebut kesadaran seseorang pasti bukan roh Jayangkaton. Jayangkatan biasanya tidak akan kehilangan kesadaran. Tapi kalau kehilangan kesadaran ya berarti bukan dari Jayangkatan. Lanjut Mbak. Lagian Jayangkaton juga bentuknya bukan roh kan Mas? Iya, Jadi nggak perlu pinjam badan. Terus Mas, karena kok terus ya, aku bacain maksudnya. Karena bahasa para Jayangkaton adalah bahasa kawitan. dan bahasa kawitan itu sekarang hilang karena masalahnya emang itu tidak boleh digunakan sembarangan. Jadi kalau zaman sekarang
bahasa itu masih ada, nanti untuk witui dan sebagainya nggak boleh, Om, itu bahasa nikah dewatan. Lanjut, Mbak. Dan bahasa kawitan lumayan beda jauh dengan bahasa Sanskerta. Oh, banget. Seperti katakan, jauh beda banget. Dengan kromo inggil apalagi jauh sekali, nggak ada miripnya. Lanjut, Mbak. Karena Sanskerta didasarkan atas bahasa dari Sang Hyang Bathara Teacher. Yang bedanya di situ. Lanjut, Mbak. Namun bahasa kawitan didasarkan atas bahasa dari Sang Hyang Bathara Ismaya dan Sang Hyang Bathara Antiga. Jadi beda ya asal bahasanya, sehingga juga pasti tata keramanya pun lain. Lanjut, Mbak. Ya, ini aku untung sadar nih mas aku baca, soalnya Bathara diganti jadi bahasa tipe. Terus mas 76. Beberapa kemiripan memang ada, tapi bedanya ada di kelengkapan kosakata akan jagat raya. Ya, makanya di Sanskerta ada beberapa nama di alam raya sana yang nggak ada gitu. Ketika bahasa kawitan mau jagat gede itu sudah diterjemahkan. Lanjut, Mbak. Dan itu juga dalam menerangkan isi jagat raya. Karena eh, kalau memang Sanskerta itu mengerti sepenuhnya, maka harusnya bisa menerangkan jagat gemular dengan benar. Gemular tadi seperti gemular jagat gede itu dari apa sampai apa, sampai apa aja. Ayo, Mbak. Sama-sama mengenal Triloka Buana, tapi di Sanskerta tidak akan mengenal Danghyang, tapi di kawitan mengenal Danghyang. Parahyang aja nggak ada kok. Tataran yang dan tataran Parahyang nggak ada. Lanjut, Mbak. Juga perbedaan dalam melihat tataran di jagat raya. Nah, berarti diomong juga ada, Mbak. 80 di bahasa kawitan ada perbedaan di antara sebutan Hapsara-Hapsari, Doran-Doror, Dorandari, Widodoro, Widodari, Bathari, dan Sang Hyang Totowinanci. Dewa Dewi ini kelewatan, Mbak. Udah, udah aku baca. Habis Bidodara Widodari langsung Bedara Bedari tadi. Oh, aku udah merasa baca ya, Mas. Ya wis. Lanjut, Mbak. 81, para Hapsara-Hapsari juga sangat menyayangi anak cucunya yang merupakan Raja yang Katon. Ya, bagaimanapun bagi mereka tidak ada bekas anak dan bekas cucu itu nggak ada. Lanjut, Mbak. Sehingga beliau tidak mau memberikan susuk kalau bukan ke anak cucunya sendiri. Karena bagi beliau itu kan anak cucu itu segala-galanya yang harus mereka perjuangkan. Lanjut, Mbak. Karena kewajiban para Hapsara-Hapsari itu bukan memayu semua yang ada di alam raya. Karena yang layak Hamemayu adalah yang ada dalam garis terahnya. Kalau tidak, nah nanti padha karo ngopeni anake wong, nek anak ya nek wong tuane ikhlas, nek orang kan malah dikira penculik, Mbak. Benar-benar. Lanjut. Berarti para Hapsara dan Hapsari ini memilih mas berarti. Ya bukan apa milih, Mbak. Yang masalahnya kan nek dudu anake dhewe terus kita ngopeni terus wong tuane ra trimo piye, Mbak? Mah ya perkara anyar to, Mbak. Kan Iya, beliau tuh iya. tidak suka bikin perkara kan masalahnya. Oke mas. Hal itu mirip dengan orang tua. Pasti yang diinginkan anak cucunya tidak sengsara. Ya itu anu ya, kalau di Dayeng Katon dan apa namanya karena terah dari arah sana, arahnya ke Moyo ya pasti seperti itu. Nggak pengen anak cucunya sengsara. Lanjut, Mbak. Tapi kalau anak cucu orang lain itu bukan urusan para Hapsara dan Hapsari. Ya, makanya bisa dilihat ya, bahwa Bathara Ismaya sendiri itu turun sampai memakai wujud yang seperti itu gitu. Tapi kalau Bathara Teacher itu wujudnya seperti itu gitu. Bacaannya kayak ngono gitu kan. Itu artinya apa ya? Jelas toh yang mana yang sangat perhatian sama anak cucu dan tidak gitu. Sing maca kalau Bathara Ismaya sing maca anak putune. Kalau Bathara Teacher anak putune ra maca tapi beliaunya yang maca gitu kan, Mbak. Lanjut, Mbak. Iya.
Karena ngomong anak cucu sendiri aja sudah melelahkan. Jadi untuk apa merelakan diri untuk ngomong Sukerto? Iyalah, itu ya jelas tuh punya punya sesuatu yang harus diopeni ya ngopeni itu gitu kan. Lanjut, Mbak. Selain itu, menolong Sukerto sama saja membuat sengsara anak cucunya sendiri. Karena itu berarti memberi saingan kepada anak cucu sendiri. Karena di titik akhirnya mereka juga pasti akan membuat suatu pertengkaran dan akhirnya toh mereka juga akan diadu sama orang tuanya sendiri. Lanjut, Mbak. Jadi sebenarnya ditulung Rama Gunani, Mas. Ya Ini karena kayak gunanya diremuk. kan karena ada satu zaman yang diserahkan ke mereka maka paling tidak diajari ngopeni toh, Mbak. Tapi tetap pada titik akhirnya kan mereka kan diadu orang tuanya sendiri. Iya. Oke, jadi harapan agar anak cucu bisa sukses Hama justru akan diambil alih Sukerto dalam Hama. Dan Mayu versi Soekarto beda, pasti ada titik di mana berantem sampai habis-habisan. Lanjut, Mbak. Jadi, maka para Hapsara-Hapsar ini tidak akan rela membantu Sukerto. Aku pun berharap begitu sih. Lanjut, Mbak. 90, namun jika ada anak cucu yang ikut ke jalannya Sukerto, maka para Hapsarilah yang akan mempengaruhi agar mereka sadar. Karena bagaimanapun juga, itu kan ya nggak akan terkenal lah kalau anak cucunya setara. Karena udah 90, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya jangan pernah percaya, karena ini semua cuma dongeng, bukan untuk dipercaya. Lanjut, Mbak. Wah, nggak kelihatan. Blur, Mbak Omeng. Blur, Mbak. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau kebiruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutioso dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutioso saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutioso dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Mas, Mas, di 90 ini Mas ada mau cerita tentang nabi lagi, Mas? Mungkin mungkin nggak dulu deh, Mbak. Mbak, ada pertanyaan. Sudah jujur berdua gitu biasanya mau nanya. Nggak, soalnya kan kejar-kejaran nih Mas sama waktu. Kejar-kejaran waktu sama tadi Mas membahas soal patahan itu kan menarik, Mas. Oke, Patahan yang panas. patahan tugelan. Oke. Omeng yang mau nanya dulu Mas, kan tadi juga membahas tentang Peter Pan ya, Mbak Vicky-nya ya. Ada yang ditunjukin nggak Mas? Yang dicerita Peter Pan itu yang harus disiapkan. Kalau kita nih pingin para hapsara-hapsari ini pulang ke Nuswantara, Mas. Mereka tuh kan pasti pengen dekat sama anak cucunya toh, Mbak. Berarti kan kalau bisa ya disiapkan tempat untuk beliau toh di setiap di tempat kita berada supaya beliau ada tempatnya untuk datang gitu. Tapi beliau juga ngerti kalau disediain satu tempat yang gede nanti ini menghabisin tempat kan belum tentu anak putunya duit gonceng lo ombo gitu kan. Maka beliau menggunakan wujud yang kecil dan wujud seperti itu tuh wujud yang tidak ditakuti. Itu, Mbak. Tapi para hapsara-hapsari yang menjaga 8 patahan itu Mas di Tanah Murub itu, tapi berasal dari satu kayangan aja atau ada dari kayangan yang lain juga, Mas? Ya berbagai macam kayangan, tapi yang ada dalam terahnya Budaro Ismoyo, Mbak. Dari berbagai macam Ada yang kayangan. dari Untoro Segoro, ada yang dari Ngalang-Ngalang Kumiter, ada yang dari Pangluwung dan sebagainya kan, Mbak. Tergantung dari dia dari kayangan mana gitu. Hmm. Berarti bukan berarti nih, jika para hapsara-hapsari ini ke enten Mas, di sekarang niki kan posisinya di sana di Tanah Murub niki kan udah pasti nggak dihormati gitu. Tapi beliau-beliau niki
apa ndak marah ya Mas nih? Maksudnya tetap beliaunya bertahan di situ, nggak langsung pergi gitu. Kan kalau kita kalau Ya, kita ini kalau kita udah minggat gondok ya udah pergi gondok, aja udah gitu. pergi aja. Kalau beliau gimana? Masalahnya itu kan ketika beliau mau pergi dari sana ke sini, yang di sini sendiri itu apa ya nampani gitu kan Mbak. Masalahnya itu kan. Karena masih banyak yang menganggap beliau itu hantu kan, masalahnya itu ya. Nggak usah lihat yang lain, lihat saya aja. Amin, lihat Makanya, Amin. makanya aku aja Mbak yang nonton. Udah. Yang lainnya udah. Tapi gimana caranya membujuk para Hapsaro Hapsari yang di Tanah Muruk itu nih Mas nih, supaya mau balik ke Nuswantoro kan? Masalahnya kan kalau beliau-beliau ini kan leluhurnya Nuswantoro, dan kalau mantranya kan udah jelas Mas nggak mau ngendiko di sini kan, tapi kan Oming masih berupaya nih, siapa tahu Mas berkenan ngendiko jadi menyanur lainnya juga tahu. Kalau Oming kan udah tahu. Eh, yang masalahnya itu aku memang bukan penjual tahu Mbak, itu orang ngasih-ngasih tahu, aku juga nggak punya tahu. Aku punyanya telur besok diceplok Mbak, masalahnya itu. Dan aku sukanya ceplok setengah mateng gitu, gitu. Bukan ceplok mateng. Enak, setengah Enak matang. setengah matang. Atau Mas mau ngendiko tentang niku Mas? Masih upaya. Kasihan juga. Lanjut aja. Lanjut aja deh. Buat Oke. kita aja. Iya, buat kita aja. Terus Mas, kalau kondisinya di Iceland itu Mas, itu memang kayak dulu akan merambat sampai ke Rormon atau gimana Mas? Karena kan sekarang aja udah beda kan, maksudnya antara sama-sama tanah muruknya, tapi antara bangsa yang di sisi sebelah barat sama sisi sebelah timurnya udah beda. Mereka gini situasi cuacanya dan lain-lainnya Mas. Itu gimana Mas? Mau komentar Kan, dong. itu nanti jadi awalan Mbak. Jadi eh, keberadaan angin gede sampai dengan apa namanya pergerakan patahan dan sebagainya itu kan karena ditinggalkan oleh mereka tuh Mbak. Karena pada dasarnya kan mereka anak turunnya Drubeksa dan Drubeksa itu kan memang gitu loh. Wataknya kan gawe kayak goro-goro kan pengennya. Jadi eh, ketika ditinggalkan ya berarti itu mereka-mereka pada bangun dan kemudian gaya regedeg karuan gitu. Tapi itu kan urusannya kono. Bukan urusannya kita. Jadi nggak perlu di ini. Tapi pasti merembet Mbak. Pasti merembet. Merembet itu bisa pelan-pelan atau langsung ke situ gitu. Nah, mereka kan biasanya gitu kan, sing iso akeh untuk mangsa gimana caranya gitu. Eh, ini tadi ke topik yang awal nih Mas, pas tadi di awal sempat ngendika tentang, dan memang di Plondo itu ada ladang gas alam yang besar. Iya kan, ngendika sempat ngendika tadi di depan di awal-awal itu kan soal ladang gas alam yang itu kan bukan salah satu ya, yang terbesar di Tanah Muruk kan gitu. Berarti itu kan udah jelas ya, nggak bisa ngelak, harusnya kalau memang di situ tuh ada patahan gitu kan Mas, itu dibukti gitu kan gitu. Oh iya Mbak, iya karena itu memang apa gas itu memang pasti ada patahan, pasti itu. Gitu. Dan pasti Apalagi sampai seperti itu ya, ditambang sampai apa dalam bahasane aku zaman kecil dulu kan pring reketek gunung gamping gempal itu. Akhir gede gitu kan Mbak. Artinya nanti Mas roaming. ya kalau menggeliat pating kemeretek kan gitu. Iya. Ya, pating kemeretek terus gempal. Gempal itu. Ya gitu itu. Pokoknya gitulah ya kurang lebih. Nah, terus kan ini tadi di perkembangan yang baru-baru ini nih kan juga gitu. Cuman kaitannya dengan Mahaprabu Erlangga dengan Dewi Kili Suci Mas. Itu apa bagaimana apa ya sikap beliau gitu untuk melindungi anak cucunya ketika para Hapsara Hapsarin
yang itu yang menjaga di sana kembali ke Nuswantara, Mas. Dewi Ki Suci dan Prabu Erlangga pasti akan mencegah di titik tempat anak cucunya berada, Mbak. Tapi kan anak cucunya tidak menyebar di seluruh tanah Murug, Mbak. Hanya di Hmm. bagian tanah Murug. Tapi sayang, Hmm. Mbak, salah satu daerah yang dijaga beliau itu malah belani bangsa sing salah. Nggih, nggih niku bener. Nggih, Mas. Itu perkara besar itu. Dan itu Hmm. benar-benar bikin marahnya Bathara Ismaya karena ada bangsa sing kudune ora duwe negara kok dibelani gitu loh. Nggih, Mas. Gitu. Ketemu kayak ngono. Jadi ada kemungkinan kena sapu juga hal seperti itu, Mbak. Hmm. Karena Bathara Berarti Ismaya yang melakukan seperti itu. berarti memang di daerah itu atau Mas boleh menunjukkan di sini daerah mana aja yang akan diamankan Mahaprabu Erlangga dan Dewi Gili Suci, Mas? Dia hanya bisa mengamankan di daerah yang tidak membelani bangsa sing salah, Mbak. Hmm. Oke. Bangsa yang males tenanan gitu, aja dibelani. Ya, males sih tenan itu, nggih, nggih. Ikut tanda tangan lagi dia itu nanti ancamannya, Nah Mas. iya, Wah, tapi kayaknya beliau udah tahu nih. Maksudnya karena kalau dilihat dari ceritanya Mas sebelumnya yang di tentang kisah Tanah Murug niki yang sebelumnya di bawah air kemudian diangkat jadi pegunungan itu ternyata memang apa namanya beliaunya itu sepertinya udah tahu akan terjadi seperti ini. Jadi kota-kota yang ada di daerah anak putu ini berada ini sudah dikelilingi oleh pegunungan kan gitu Mas. iya, Kayak beliau udah Ya, tahu. iya, tapi kalau tetap belani males sih tenan kan juga nggak asik gitu kan ya, Mas. iya. Kudu digebuk, Mbak, kalau seperti itu. Nggih, Itu harus, nggak bisa enggak kalau seperti itu. nggih, nggih, Baik. Mas. Kudu Ini dikebuk. Beserta 15 negara ini kan berarti Mas Iya, yang ikut semua di negeri dongeng. di negeri dongeng. di dunia dulu. Iya. Lalu Kan itu dongeng cuma ini. dongeng iya. Iya. Main Iya. gebuk aja. Cuman di negeri dongeng yang bisa main gebuk ya, Mas. Iya, Kayaknya, Mas. Ya, Mas, karena ini waktunya juga matur nuwun, Mas. Selamat Iya. malam. Udah lanjutin. Iya. iya. Biar wacana. Oke. Oke. Oh, Mbak Monggo. Vicky belum selesai. Mbak Vicky Keselak. lanjut. Lanjut nama apa men? Keselak. Oh, Aku ini Mbak, aku menunggu kiriman ini dari Mbak Etika, tapi ngambilnya dari Mas Aris. aduh ya. Aji Oke, lele emang. waktu Aji lele nih. emang elek aku, Mas. Oke. Oke. Ya, ya. Oke, Lanjut, monggo. Mbak. Mm-mm. Masuk Oke, slide. bentar Mas. 91. 91. Meski belum tahu harus bagaimana, tapi para Hapsar-Hapsari akan membuat hati tergerak akan mencari yang sejalan dengan dawuhnya Sang Hyang Toto Winanci. Karena beliau kan bisa masuk ke dalam hati dan menggerakkan dari dalam. Jadi lebih gampang untuk beliau. Lanjut, Mbak. Maka akan tiba saatnya di mana yang tidak tahu menjadi tergerak sendiri menjadi leluhurnya. Nah, itu sayangnya di dongeng tok, Mbak. Lanjut, Mbak. Tapi Mas, berdasarkan HP yang aku punya ya kan, itu tuh lagi ada fenomena Mas di daerah Konoha, di negeri Konoha itu anak mudanya tuh lagi banyak yang memilih untuk mencari tahu tentang jati dirinya Mas. Nah itu mungkin nggak sih Mas nggak tersesat atau pasti tersesat? Kan tergantung mereka waktu mencarinya bagaimana. Kalau dasarnya masih dasar dari terah Bathara Teacher sebab dari bibik pasti tersesat, Mbak. Jadi harus menjauh dari itu dulu. Kalau dasarnya ke sana terus ya udah pasti orang bakal ketemu. Sama dasarnya apa? Kalau dasarnya cuma kata-kata indah bukan kayak apa ya rata bakal ketemu tuh Mbak. Cuma kata-kata indah yang dicari. Dan
jangan mencari berdasarkan filsafat. Orang bakal ketemu dengan berdasarkan filsafat karena filsafat itu memang bukan itu gitu. Belajar filsafat untuk mencari leluhurnya itu padha karo mau ulangan fisika tapi belajarnya bahasa Inggris gitu, Mbak. Nggak Benar, nyambung. Mas. Ya, ya, ya. Wah, ini kayaknya sangat menggiurkan, Mas. Mbak Etika, tolong muncul Mbak Etika. Tolong ambilkan dari Mas Aris, Mbak Etika. Atau dari Mas Septa. Enak-enak. Di sini mahal banget, Mas, soalnya. Hmm. Salah, salah beli, salah tempat waktu beli, Mas. Ada yang mahal. Oke. 93. Meskipun semua hal yang berhubungan dengan leluhur sudah dihilangkan di zaman Kolbendu. Tidak perlu jelasin, lanjut aja, Mbak. 94. Tapi Hapsara-Hapsari bisa membuat para anak cucunya jadi tersadar tanpa alasan yang jelas sehingga akan memilih apa yang harus dipercaya. Ya. Tapi kemudian kita meminta supaya aja percaya gitu kan, Mbak. Lanjut, Mbak. Mas, juru parkir lagi hadir, Mas, Mbak Etika. Juru parkir. Mana? Oh Lagi iya. hadir. Aduh. 95. Sehingga di antara sekian banyak dongeng, maka akan bisa mencari dongeng yang dianggap paling menarik. Itu berdasarkan bisa dilogika sih sebenarnya mana yang paling menarik dan mana yang paling layak didengarkan gitu kan. Jangan golek memedi. Lanjut, Mbak. Atau gini, Mas, jadi malah dari sekian banyak cerita fakta, kenapa harus dongeng yang dipilih ya gitu, Mas? Ya itu. Ya kan? Oh, ada dongeng memedi kenapa ini gitu loh. Gitu. Kenapa nyari dongeng yang Horor, memedi? biasanya kan horor tuh trending ya kan, dan top score kalau horor tuh pasti. Jadi harusnya yang nggak jelas, nggak jelas gitu harusnya ini di skip dari awal. Mm-mm. Oke, 96. Dan itu semua tentu bukan dengan cara dipaksa oleh para hapsara dan hapsari. Karena kalau sesuatu yang benar itu untuk mempengaruhi itu nggak terlalu susah kak, karena kelihatan bahwa itu betul gitu. Tapi kalau sesuatu yang salah itu harus pakai ancaman, Mbak, baru baru orang akan nurut. Lanjut, Mbak. Karena hapsara-hapsari bisa mendiami hati dan pikiran. Itu tadi udah dijelasin nih, lanjut, Mbak. Karena hal itu memang tugas dan hak para hapsara-hapsari terhadap anak cucunya. Ya kepada anak cucu dia berhak melakukan apapun gitu kan. Tapi berat kalau anak cucunya orang lain ya dia nggak berhak apapun. Lanjut, Mbak. Ini menyaners nih salah ngomong nih. Semua itu cuma dongeng, nggak semua ini yang dongeng ya kan Mas ya. Semua itu bukan dongeng. Semua ini yang di film ARC adalah dongeng. Balik itu. Kayak 99. Dan dengan begitu anak cucu akan berbelok sendiri. Dan meski dianggap salah, namun getaran jiwanya tidak akan membuat anak cucunya tahan untuk tidak mencari pembanding. Kayak itu tadi karena sesuatu hal yang benar itu pasti akan kelihatan kok seperti apapun juga. Dan tanpa dipaksa itu orang akan mencari. Tapi kalau sesuatu yang salah, Mbak Bayang apa tuh supaya tetap diikutin pasti harus harus pakai nggawa palu segala, Mbak. Lanjut, Mbak. Benar-benar. Karena ini Mas, palu itu digunakan sama Mbak Atika. Karena kan parkirannya perlu diukir Mas. Ya kan? Oh, Iya, perlu diukir, perlu ditata, itu parkirnya. Oke, 100. Dan para hapsara-hapsari pasti akan membantu menambah logika agar bisa sadar. dan akan gampang menemukan titik salahnya di mana dan titik benarnya di mana. Lanjut, Mbak. Namun, hapsara-hapsari tidak akan mau mempengaruhi yang bukan anak cucunya. Ya rugilah, habis tenaga kayak nanti juga kan sama orang tuanya toh marah duluan, Mbak, di ngapain. Lanjut, Mbak. Maka utusan yang diminta bicara pasti juga tidak akan meminta dipercaya. Itu
apa namanya, tiru-tiru aku, Mbak. Lanjut, Mbak. Oh iya, iya. Bukan Mas Agung tiru-tiru dia. Oh iya, aku tiru-tiru dia, terus dia tiru-tiru aku gitu. Jadi saling tiru meniru, Mas. Heeh. Oke, 103. Karena jika semua percaya, maka akan mempersulit tugas dari Sang Hyang Sapu Jagat. Ya, beliau mau nyaponi yang mana kan bingung tuh kalau bener semua. Lanjut, Iya, Mbak. itu kalau kayak gitu harusnya nyapu tinggal serok itu malah gak nyuti isi Mas ya. Iya, Repoti. Jadi semakin lama kalau kayak gitu ya Mas. Soalnya kan kalau misalnya nyapu kan langsung langsung cepet ya. Kalau apalagi kalau iya. Bang John yang nyapu Mas, itu kan cuma sapu angin, ya kan? Arane arane nyapu tapi rambut bekasnya Mas. Bukan tetap regede tetap utuh. Karena Oke sabunnya Mas. 1 meter di atas lantai ya. Lah ya itu, Bang John Sama itu angin. kekuatannya itu. Sapu angin. Oke, maka demi kelancaran tugas dari Sang Yang Sapu Jaga, sebaiknya jangan ada percaya dengan dongeng, karena dongeng itu memang bukan untuk dipercaya. Nah, itu yang harus dimengerti sama menyanus. Jadi, yang penting aja percaya. Lanjut, Mbak. Ageng pangarep-arepipun para hapsara hapsari supados Sukerto saged tatak tangguh tanggon Trengginas saha tutup dados jatining Sukerto. Sedaya ugi kasurung dening Samirana supados kamulyanipun Tribhuwana saged tanpa Sukerto. Sudah, Mas. Ya, ini berarti artinya sudah disampaikan semua. Jadi, apa namanya, sudah selesai hari ini. Gitu. Nah, sekarang mungkin Mbak Omeng tugasnya sekarang manggil Pak Arso. Mas, tapi sebelum Mbak Oming panggil Pak Arso, aku sangat terpukau loh dengan kata-kata yang 105 terakhir ini. Eh harapan yang ini Habsari supados Sukerto saged tatak tutuk tanggon Trengginas saha tutuk dados jatining Sukerto. Jadi sangat menjiwai kesukertoannya kan, Mas? Iya, tapi jangan jadi jayang katon. Mereka Surakarta ya Sukarta wae gitu kan. Harus passionate gitu. Seperti apa namanya, tidak gampang terbawa arus gitu loh, Mbak. Jadi harus tatak jadi Sukerto. Trengginas, Trengginas kalau Trengginas sama Mas? Eh, Gage gitu loh, Mbak. Apa namanya, cepet-cepet. Cepet-cepet ini ya. Hah? Saya Sukerto gitu ya Mas ya. Mm-mm. Tutuk itu berarti sampai akhir jika tetap jadi Sukerto gitu ya Mas. Iya, Oke. Ini sangat menginspirasi loh ini Mas. Sukerto tuh pasti seneng banget dengan kata-kata ini. Udah dari aku monggo Mas. iya. Mbak Ameng manggil Pak Arso. Mas, sampun nggak ada lagi Mas yang mau disampaikan Mas terkait dengan tanda-tanda zaman ke-18. Sampun. Ya mungkin hanya nambahin dikit aja, Mbak, kalau itu sih. Jadi kan kondisi itu bertambahnya berat itu tanpa makan dan tanpa minum loh ya. Ya nanti siang dikit kalau makan minum ya bertambah lagi, tapi kemudian nanti besok paginya akan bertambah. Tapi kalau misalkan bisa mengurangi berat badan ini, tapi yang ditambahkan oleh Majapahit itu tidak akan menambah bentuk badan, jadi tidak akan bikin melar atau gimana, enggak. Beratnya bertambah iya, tapi ini tidak akan ini apa namanya, tidak akan menambah bentuk jadi lebih jelek gitu loh, Mbak. Sampun Mas. Kan? Oke. Nggih, matur nuwun Mas. Eh, Oke. Kang Arso purnaning inggih live kita dinten menika matur gong ing panuwun dening Kitungga Jati Jaya Amung-Raga utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya Gusticara kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangeksi sasamipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat yang menyanar, ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius, di ARC saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jukresna. Jangan diingat tiap Rabu, terima kasih semuanya. Jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Selamat malam dan salam menyan. Salam Ojo Ketijo.